Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga sehat selalu sekeluarga. Amin. Baik. Kali ini ada satu cerita datang dari Mas Yusa di Jakarta. Tumben ya, ada dari Jakarta. Mas Yusa itu menceritakan tentang satu pengalaman horor yang kejadiannya itu belum lama ya, sekitar tahun 2016. Jadi belum lama-lama banget lah. Nah, waktu itu Mas Yusa ceritanya, dia itu lagi iseng-iseng, aku tuh bosen banget di Jakarta gitu ya. Dan memang beberapa kali Mas Yusa itu misal lagi bosan begitu, dia itu hobinya itu ya pergi kemana itu sendirian. Nanti nginep di hotel kayak gitu ya sendirian. Memang nggak ada temannya, nggak ada apa, bener-bener kayak orang hilang kata si Mas Yusa itu seperti itu. Nah, waktu itu Mas Yusa itu kepikiran, dia memang udah beberapa kali pergi ke Jogja sana, yaitu untuk liburan, untuk solo gitu ya, solo liburan lah. Bener-bener sendirian, nggak ada siapapun. Nah, jadi karena memang waktu itu juga ada libur sekitar 3 hari ya, kayak Harpitnas begitulah. Mas Yusa pun akhirnya ya beberapa hari sebelumnya itu udah merencanakan ke sana, aku mau ke Jogja aja gitu ya. Dan ya wis, singkat cerita jalanlah Mas Yusa ke sana, ke Jogja. Jalan kaki waktu itu, ya ndak naik kereta gitu ya. Mungkin nggak diceritakan soalnya. Nah, singkat cerita, Mas Yusa itu tiba di Jogja sana, dan waktu itu dia belum nyari penginapan. Sengaja, nantilah dia sampai ke situ itu siang dan mau mampir ke suatu tempat dulu di situ, dan setelah mampir nanti dia baru iseng-iseng sambil jalan kaki, aku mau nyari penginapan lah, intinya begitu ya. Penginapannya pun bukan penginapan yang mewah, yang kayak gitu tuh enggak, penginapan yang biasa-biasa aja lah, yang ringan di kantong, yang enggak terlalu berat lah. Jadi ya setidaknya uangnya lebihnya bisa buat makan, atau setidaknya buat beli oleh-oleh, atau buat beli souvenir dan sebagainya kayak gitu ya. Nah, nyarilah Mas Yusa waktu itu dan ketemu ada satu penginapan sederhana gitu ya, itu 2 lantai. Dan ya sudah, Mas Yusa booking satu kamar di sana, dapat itu lantai 2. Diantarkan ke situ sama concierge-nya atau bellboy atau apapun itu ya. Naik ke atas ke ini ke kamarnya. Dan waktu itu Mas Yusa saat itu kan udah sore ya, udah menjelang maghrib gitulah, udah hampir gelap, mungkin sekitar jam setengah 6. Nah, ini di depan kamar tersebut. Jadi kamarnya itu di depannya itu balkon nyambung, koridor gitu ya, panjang. Nah, ini ada kesananya tuh plong, kesananya melompong, cuman ada tembok pembatas pengaman gitu ya, setinggi mungkin sekitar 60 cm lah di depannya di situ. Nah, Mas Yusa ngelihat ke arah depan sana, ini ada beberapa peralatan itu yang biasa muncul atau tampil atau ada di pasar malam. Ada kincir angin, komedi putar itu ya, yang kincir angin begitu, terus ada yang macam-macam, ada yang kuda-kudaannya segala macam. Di situ juga rame. Mas Yusa ngelihat, oh, mau ada pasar malam, pikirnya Mas Yusa tuh begitu kan, tapi ya nggak ngomong sama si itu karena udah capek. Masuk kamar, ngasih tips, udah terima kasih gitu kan. Mas Yusa pun istirahat rebahan. Terus nggak lama setelah itu dia pun bersih-bersih, mandi. Habis mandi, dia itu siap-siap tuh mau nyari makan. Habis mandi aku mau nyari makan dan akhirnya apa? Udah selesai kan, dia pun turun buat nyari makan. Acara di sana itu belum mulai. Masih gelap dan nggak terlalu ramai juga gitu. Jadi nggak menyolok. Dari atas itu tuh nggak yang nyolok banget gitu tuh enggak. Akhirnya apa? Udah Mas Yusa turun, fokus nyari makan, nggak nanya ke siapapun juga waktu itu ya. Begitu udah makan sambil jalan-jalan begitu ya, sekitar jam 9 malam, Mas Yusa karena dari siang juga masih capek,
dia pun pulang cepat. Aku mau istirahat cepat biar besok pagi aku bisa jalan-jalan agak lumayan cukup jauh gitu ya, atau setidaknya ya kalau besok males ya aku tidur-tiduran aja di hotel. Intinya aku masih ada waktu 2 hari lagi di sini, pikir dia. Dan akhirnya wes Mas Yusa pun jalan-jalan sampai akhirnya jam 9 capek, pulanglah dia ke hotel. Saat pulang ke hotel, di situ pun sepertinya belum ada tanda-tanda. Bahkan Mas Yusa pun ngelongok begini itu udah males, tapi pikirannya itu jalan. Oh, mungkin baru persiapan kali ya. Mungkin mulainya itu baru besok. Mungkin seperti itu. Dia pun masuk ke dalam kamar. Baru rebahan begini, jreng, musik main. Rame di depan gitu ya. Ya kayak pasar malam seperti itulah. Aduh, pikir Mas Yusa ya. Aku mau istirahat. Kok malah ini berisik banget, pikir dia. Aduh, gimana ini ya. Dia pun akhirnya keluar ngetes, maksudnya di luar itu seramai apa sih. Dilongokkan sama Mas Yusa dari atas itu memang rame. Di depan sana itu lapangan. Jadi kayak ini penginapan. Di depan, di sampingnya itu ada rumah. Kelihatan atapnya begitu ya. Di samping rumah itu lapangan. Dan lapangan itu yaitu buat pasar malam. Aduh, suaranya tembus sampai ke penginapan. Ya, pikirnya Mas Yusa, ini tuh mengganggu ya. Tapi mau bagaimana lagi? Lawislah yang penting penginapan gitu. Harganya juga nggak mahal-mahal banget gitu ya. Dan tempatnya bagus ini, pikirnya Mas Yusa. Akhirnya sudah, dia pun tidak mempermasalahkan itu. Cuman memang suaranya itu mengganggu, berisik lah. Dan akhirnya apa? Karena nggak bisa tidur, itu sampai jam 9:30 ya, gara-gara suara itu asem, nggak bisa tidur. Apa aku ke sana aja ya, ke pasar malam aja ya? Iya deh, aku ke situ deh, ke pasar malam deh. Nanti kalau udah ngantuk, baru aku pulang. Terus langsung bek, daripada di sini cuma dapat suaranya doang. Dia pun malam itu akhirnya apa? Memutuskan buat turun lagi ke situ, ke bawah, ke sana ya udah sepi ya. Di bawah di lobi juga udah sepi, lampu udah ditemaramin gitu ya. Udah diredupin gitu. Dia pun keluar, belok kiri, ngelihat itu, pasar malam itu berada. Wah, rame ternyata. Cuman apa? Bagian depan itu nggak ada orang yang keluar masuk di situ ya. Ini begitu masuk ke sana, wah rame. Aku mau nyari apa ya? Jagung bakar atau apa, apapun itulah. Aku mau cari jajanan aja. Muter-muter di situ. Cuman apa? Mas Yusa kan tadi juga baru makan ya. Jadi dia niatnya pengen beli sesuatu, tapi karena belum lapar, akhirnya jadi bingung. Aku mau beli enggak ya? Ayo muter-muter dulu. Akhirnya muter-muter, ngeliatin yaitu anak-anak pada seneng, pada main. Terus ada beberapa pedagang tradisional juga, ya kayak itu jagung bakar dan yang lain-lain gitu ya. Itu banyak di sana. Dan akhirnya apa? Mas Yusa, ya wis lah, masa ke pasar malam nggak bawa oleh-oleh satupun. Dia pun mendekat ke arah salah satu pedagang jagung bakar di sana. Ada seorang nenek-nenek lagi ngipit-ngipit begitu. Tak beli. Ada 2. Yang satu laki-laki masih muda. Mas Yusa milih, aku belinya sama yang nenek-nenek aja deh. Kasian katanya. Akhirnya ke situ beli 2 jagung kan. Dibayarlah sama Mas Yusa. Udah jagung itu dibawa, diplastikin. Dibawa muter-muter lagi ke sana. Pengen naik ini, tapi aku malu gitu ya. Lagian yang naik, enggak jadi. Dan waktu itu memang ngerasa udah mulai capek dan ngantuk. Lumayan bosen juga di situ. Udahlah, aku pulang, aku tidur. Mas Yusa pun akhirnya pulang, tidur, balik lagi ke hotel sana. Nah, udah dia masuk kamar kan, suara dangdeng itu di sana keramaian itu masih terdengar. Dan mungkin saking ngantuknya, ini yang jagung dia beli itu dia taruh di meja di situ. Dan Mas Yusa langsung brek aja, tiduran di kasur. Gak lama setelah itu dia pun tidur. Suara itu tuh udah gak mengganggu lagi gitu ya, karena udah saking ngantuknya. Tidurlah dia sampai pulas. Malam sekitar jam 1 dia kebelet pipis, dia bangun. Begitu bangun, udah selesai, udah jam 1 pagi, berarti ya wis lah. Dia pun pipis, balik lagi tidur. Nah, keesokan paginya bangunlah. Bangunnya agak lumayan cukup siang, waktu itu sekitar jam 8.
Dia pun akhirnya keluar, cuman keluar di koridor di situ, mau ngirup udara seger lah pagi hari gitu ya, meskipun udah jam 8. Keluar ke sana ngelongok, terus ngelihat ke arah itu kan, yang semalam ada pasar malam itu kaget bukan main Mas Yusa. Soalnya apa? Yang dilihat itu bukan lapangan, yang dilihat itu bukan bekas area pasar malam gitu ya, itu tidak ada sama sekali. Yang dia lihat itu hamparan kuburan, itu cuman makam, banyak batu nisan di sana. Mas Yusa sampai celingak-celinguk, ini aku arah yang bener atau enggak sih? Ngelengok ke bawah, memang beneran ada rumah di situ. Ya bener, rumah ini di depan kamarku bener kan ini? Dilihat gitu ya, 20 berapa, misal 205 gitu ya, lantai 2, kamar kelima. 205 bener. Hah? Kok bisa jadi kuburan seperti itu? Mas Yusa kan ingat, semalam aku itu beli jagung bakar. Ada nggak ya? Masih ada nggak ya? Mas Yusa pun akhirnya masuk lagi ngecek jagung bakarnya itu. Kreseknya itu ada. Begitu dibuka, ya itu jagung bakar bener, cuman tinggal bagalnya gitu ya, tinggal ininya doang. Jagungnya itu udah ndak ada, kayak bekas orang makan seperti itulah, orang makan terus dibuang. Nah itu ada dua ini jagung seperti yang semalam dibeli sama Mas Yusa. Langsung kan dibuang ke tong sampah. Mas Yusa langsung turun ke bawah nyari orang hotel gitu, mau nanya-nanya, mau laporan lah. Ke bawah ke sana, ke lobi, belum mandi, belum apa. Mas, iya Pak, ada apa Pak? Mas, saya mau nanya, saya dari kamar 205 katanya. Iya Pak, ada yang bisa dibantu gitu ya. Itu di seberang hotel ini, itu apa ya Mas ya katanya. Oh, seberang mana Pak? Itu yang depan kamar 205. Oh, itu di situ sebelahan sama rumah tetangga Pak. Kalau kesananya lagi, itu kuburan kata situ ya. Kuburan kan bener kan? Iya betul Pak, betul. Kuburan di sana Pak. Memangnya kenapa Pak? Mas, aku semalam itu ngalamin sesuatu yang aneh. Beneran sesuatu yang aneh. Aku baru check in ya semalam, diantar. Itu aku ngeliat di depan itu kayak lagi siap-siap mau ada pasar malam Mas. Sampai itu bunyi pasar malamnya kata si Mas. Itu diceritakan semuanya ke itu ya. Itu bunyi Mas. Ada suaranya dangdeng itu sampai saya itu mau tidur. Tapi karena ada suara jadi keganggu, gak bisa tidur. Saya itu turun Mas. Turun ke bawah. Tak datengin itu pasar malam, bukan mau ngomelin. Ya udah, saya nyari ngantuk aja biar capek gitu. Iseng-iseng saya pergi ke situ Mas. Dan itu ada pasar malam di situ. Saya tuh ngelihat, bahkan apa? Saya tuh sempat beli jagung bakar Mas. Dua buah jagung bakar itu tak beli Mas. Terus jagung bakarnya gimana Pak? Nah itu dia. Beli jagung bakar, nggak tak makan di sana. Orang saya itu sebelumnya itu habis keluar makan dan baliklah karena capek. Saya balik ke kamar, itu masih rame di sana. Itu si pasar malamnya itu masih ada. Saya saking capeknya, ini yang dikresek itu tak taruh aja di meja Mas Bruk. Saya tidur, bangun tidur tadi jam 8 saya itu baru bangun. Kaget Mas, loh itu kuburan gitu ya. Itu gimana ya Mas ya seperti itu ya. Aduh Pak, gimana ya Pak, saya juga bingung, orang itu kuburan Pak, ndak ada pasar malam gitu ya. Akhirnya Mas Yusa, oh ya wis lah, ya makasih ya Mas ya, makasih. Dan Mas Yusa itu penasaran akhirnya, dia kan cuma niatnya mau 1 malam doang nginep di situ. Aku penasaran, dia itu udah naik ke atas, mandi dan sebagainya, turun lagi. Mas, kamar 205 udah ada yang booking belum? Sebentar ya Pak ya, saya cek. Oh, belum ada. Saya mau extend, katanya begitu kan. Oh, baik Pak. Berapa hari Pak? Ya extend 1 hari aja katanya. Baik Pak. Dan akhirnya sudah. Si Mas Yusa udah booking tuh buat nanti ini. Aku mau lanjut, aku penasaran nanti malam itu ada pasar malam lagi atau enggak ya gitu ya. Dan akhirnya apa? Beneran.
malam itu, sore harinya itu nggak ada, itu masih kuburan. Bahkan jam 7 malam gitu ya, itu Mas Yusa mau turun ke bawah pun, mau nyari makan, itu masih kuburan. Dan akhirnya sampai dia tuh jalan muter-muter gitu ya, Jogja pulang sampai ke hotel lagi, ke penginapan lagi, itu sekitar jam 11 malam. Nah begitu jam 11 malam, Mas Yusa kan langsung masuk kamar ya. Masuk kamar, rencananya itu mau istirahat. Oh berarti memang betul itu bukan pasar malam, dan pasar malam itu nggak bakalan terulang lagi. Mas Yusa pun tidur baru les sebentar, tiba-tiba jreng itu rame lagi di depan. Ya Mas Yusa langsung lompat ya, bukan takut kali ini, tapi penasaran. Begitu buka pintu, beneran di depan itu terang. Pasar malam itu mulai lagi. Loh, pasar malam lagi? Bukannya itu kuburan, kata si Mas Yusa. Dia pun langsung buru-buru turun waktu itu, nggak kepikiran nelpon orang di lobi sana, enggak. Dia langsung turun menuju ke lobi. Nah, begitu ke lobi ada petugas di sana kan, ada di reception itu di bagian depan. Mas, permisi Mas gitu ya. Iya Pak, ada yang bisa dibantu gitu kan. Mas, sampean ikut saya yuk katanya. Mohon maaf, ikut kemana ya Pak ya? Ikut saya ke kamar saya, ke lantai 205 katanya. Mohon maaf Pak, ada keperluan apa? Ditanya gitu kan. Ada yang rusak atau bagaimana? Bukan sih. Wis pokoknya sampean ikut aja gitu. Pak, mohon maaf, saya kan di resepsionis. Bapak kalau misal butuh seseorang buat ikut Bapak atau apa, nanti biar saya minta tolong sama concierge gitu ya, sama bellboy gitu ya, itu untuk nemenin Bapak ke sana. Ya sudah, siapapun lah, kata si Mas Yusa. Siapapun namus lah. Ini apa? Ada itu concierge itu diminta satu orang gitu kan, minta ditemenin Bapak ini. Soalnya ini yang resepsionis kan dia nggak boleh ninggalin table itu ya, kecuali darurat, dan ini nggak darurat banget. Akhirnya apa? Siapa si Mas Yusa itu ditemenin sama concierge naik ke atas. Mas Yusa di perjalanan itu udah ngomong, Mas sampean itu harus ngelihat katanya. Ngelihat apa Pak? Nuhun sewu Pak, maaf Pak, ngelihat apa Pak? Di depan kamar saya, seberangnya itu kan kuburan ya. Iya Pak, kuburan Pak. Nah, sampean itu harus ngelihat Mas. Yang saya lihat itu ada pasar malam, katanya begitu. Oh, pasar malam apa ya Pak ya? Oh, saya juga enggak tahu, kata si Mas Yusa. Saya juga enggak tahu, makanya sampean lihat apa yang saya lihat itu bener atau enggak. Akhirnya mereka tiba di lantai 2, itu kan udah kelihatan kan di sana. Tuh Mas, rame tuh Mas. Mas Yusa bilang itu rame. Si orang hotelnya bilang, mohon maaf Pak, saya enggak lihat apa-apa. Saya cuma lihatnya tuh kuburan gelap Pak. Sampai enggak lihat Mas? Enggak, saya enggak lihat. Itu pasar malam ya, aduh ya kincir angin yang muter-muter, kata Mas Yusa. Dijelaskan sampai ditunjuk-tunjuk begini. Kata situ ya, Pak mohon maaf, saya tuh enggak ngelihat Pak. Aduh gimana ya Mas ya? Sampean beneran enggak ngelihat? Atau cuman ini Mas, jujur-jujuran aja? Atau cuman mau menjaga citra hotel ini, katanya begitu kan. Mas, ya itu salah satu tugas saya, menjaga citra atau nama baik hotel ini sebagai karyawan begitu ya. Dan ya tentu saja tetap mengedepankan kepuasan pelanggan, kata si itu. Dan tapi untuk masalah ini saya itu sejujurnya Pak, saya itu enggak ngelihat apapun, kata si orang itu. Mas Yusa pun narik nafas dalam-dalam. Oh ya sudah kalau begitu, berarti sampai enggak lihat ya. Suaranya pun enggak dengar Mas. Enggak Pak, ini saya suaranya sepi-sepi aja, katanya begitu kan. Akhirnya ya wes lah kalau kayak gitu, kata Mas Yusa. Dan ya udah turun lagi kata Mas Yusa kan. Akhirnya turun ke sana. Bawa mau kemana? Ditanyakan sama si orang hotel tadi. Saya mau nengokin, saya tuh penasaran itu pasar malam atau kuburan gitu, kata si Mas Yusa. Akhirnya dia keluar dari hotel. Pak mau saya temenin atau enggak, kata si itu. Boleh mas, ayo temenin mas. Akhirnya ditemenin keluar ke sana ya, buat ngobrol atau apa gitu ya. Ke sana mungkin jarak berapa puluh meter gitu ya. Tiba di itu tadi lokasi pasar malam tersebut. Begitu sampai di depannya, Mas Yusa itu nggak melihat apapun. Pasar malam itu nggak ada.
itu ya kuburan. Dan akhirnya si orang hotelnya, Mas, Pak, ini kuburan Pak gitu ya, Bapak jangan masuk ke sana Pak malam-malam, takutnya nanti kenapa-napa katanya gitu kan. Oh iya, ini yang saya lihat juga sekarang kuburan Mas. Ya udah pulang lagi. Akhirnya pulang lagi ke sana menuju ke kamar. Dan malam itu, malam kedua, ya tentu saja Mas Yusa itu tidak bisa tidur, bolak-balik terus. Sama ini ada suara yang bikin Mas Yusa itu tidak bisa tidur malam itu. Jadi suasana itu hening ya. Suara berisiknya pasar malam itu udah hilang, udah nggak ada. Cuman kadang ada suara orang ketawa. Ya kayak orang bercanda biasa lah, kayak warga biasa ngobrol, terus tahu-tahu ada yang lucu, ada yang ngetawa ngakak-ngakak gitu ya. Itu suara itu tuh lumayan cukup kencang kedengeran dari kamarnya Mas Yusa, dan dia itu agak susah tidur waktu itu. Akhirnya sekitar jam 1 pagi dia baru bisa tidur. Nah akhirnya apa, udah keesokan paginya bangun, Mas Yusa pun ke bawah. Kebetulan si itu bangunnya memang pagi ya, si orang yang semalam itu belum pada pulang. Ya Mas Yusa akhirnya cerita di situ, Mas beneran Mas, saya itu ngelihat itu Mas, sampai oh iya sebelumnya tadi ada yang kelewat ya, yang jagung bakar itu cuman tinggal bagalnya itu doang. Itu apa, diambil sama Mas Yusa, ini diperlihatkan ke mereka, Mas ini yang saya beli dari pasar malam, sampean percaya boleh ndak ya juga ndak apa-apa kata Mas Yusa gitu kan. Dan satu hal Mas, saya itu bukan mau nyari diskon atau apa ndak gitu, saya itu cuman cerita doang pengalaman saya gitu. Dan ini bukan pengalaman buruk bagi saya, ini pengalaman yang menarik gitu ya. Itu kuburan tapi kok saya ngelihatnya pasar malam ya. Lah saya juga nggak habis pikir, dan berarti malam itu kemarin pas pertama, artinya saya itu udah masuk ke kuburan itu sendirian Mas, keliling-keliling. Mungkin kalau misal ada yang ngelihat ya mungkin saya dikira orang gila atau bagaimana gitu. Ya udah begitu Pak, kami mohon maaf ya Pak ya, misal Bapak nggak ada ketidaknyamanan di hotel kami pun berusaha semaksimal mungkin, katanya begitu kan. Dan ya sudah, setelah itu Mas Yusa pun hari itu akhirnya check out. Nah check out, pindahlah ke hotel yang lain begitu kan. Nah saat pindah ke hotel yang lain, itu hotel yang berada di keramaian gitu ya, jadi tempat yang padat, kali ini pindah di sekitaran Malioboro situ. Nah tinggal di sana, entah kenapa malam hari sekitar jam 11, jam 12 malam, Mas Yusa itu mendengar musik-musik, keributan-keributan, itu mirip seperti acara pasar malam. Loh kok ada pasar malam lagi kata Mas Yusa. Cuman dia kan akhirnya ya dia keluar pintu nggak kemana-mana, itunya ya koridor hotel begitu ya. Di bagian belakang sana itu ada jendela besar, itu pas dibuka pun ya cuman rumah-rumah warga, tapi suara itu tuh masuk ke dalam kamarnya. Mas Yusa sendiri bingung, kok begini ya, kok aku masih diikutin itu, apakah aku udah gila atau bagaimana, kok masih ngikutin telingaku seperti ini gitu ya, kenapa ya. Mas Yusa pun tidak ngerti gitu jawabannya itu kenapa, sampai akhirnya hari terakhir pun tiba, Mas Yusa itu pulang ke Jakarta. Nah di Jakarta kan Mas Yusa tinggal di rumah sendiri ya waktu itu, keluarganya memang dari Jakarta sana. Selama beberapa hari Mas Yusa tidur 3 atau 4 hari lah tidur di rumah sendiri. Itu kalau misal tengah malam dia itu terbangun gara-gara itu mendengar musik-musik di pasar malam. Jadi musiknya itu musik umum, musik biasa gitu yang diputer keras-keras, campur-campur juga gitu ya. Di sana punya sound system, di sini punya sound system. Pokoknya hawa-hawanya itu kayak hawa-hawa pasar malam, sama ada orang yang jerit-jerit naik ini yang kincir angin kayak gitu kan, mungkin geli atau bagaimana, ada jeritan anak atau apa kayak gitu, naik yang ombak banyu atau apa seperti itu. Nah itulah kemeriahan itu bertahan sampai beberapa hari, bahkan saat Mas Yusa itu udah balik ke Jakarta sana.
Mas Yusa nggak tahu kenapa seperti itu. Dia pun nggak sempat nanya-nanya ke orang lain, cuman cerita ke orang tuanya aja. Ya orang tuanya sempat, terus kamunya gimana? Kamu nggak apa-apa? Aku nggak apa-apa kok Pak. Cuman itu doang, gangguannya itu cuman itu doang, kata si Mas Yusa. Ya wis lah kalau kamu nggak apa-apa gitu intinya. Dan ya memang Mas Yusanya itu baik-baik aja. Hanya itu, setiap malam, entah jam 11, jam 12 malam, dia udah tidur, nanti dia tuh akan ngedengar suara itu selama 3-4 hari. Dia balik ke Jakarta sana. Itu aja satu cerita dari Mas Yusa. Mungkin tidak terlalu panjang, tapi semoga tetap bisa menghibur weekend kawan-kawan semua gitu ya. Terima kasih banyak Mas Yusa. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih banyak atas pesanannya. Yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya ya. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah download Rim, udah aktif di sana juga terima kasih banyak. Baik, doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua, semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tunggu apa lagi? Unduh Rim sekarang juga di App Store dan Play Store. Mulai berbagi kebahagiaan dengan teman-temanmu. Connect, share, and gift.